hitam, genangan minyak, serta raungan mesin diesel mengisi setiap sisi perjalanan saya kali ini di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro. Inilah kawasan tambang minyak bumi tradisional yang tak pernah berhenti beroperasi sejak 150 tahun lalu. Meski perusahaan penambangan minyak modern kini hadir untuk mengeksplorasi, namun masyarakat Wonocolo tetap melakukan penambangan dengan metode sederhana. Nih ya, biasanya kalau perusahaan minyak itu menentukan titik pengeboran pakai pemetaan, data yang akurat. Tapi masyarakat di sini pakai insting. Patokannya ya ini nih, sumur-sumur tua yang dibangun Belanda. Jarak-jarak 20 meter sampai 30 meter mereka baru gali. Ya, namanya juga insting ya, sering salah gali. Tapi berulang-ulang dicoba, akhirnya dapat juga. Desa kecil di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini menjadi titik eksplorasi minyak bumi pertama di tanah Jawa. Sejak ditemukan oleh Adrian Stock, seorang warga negara Belanda pada tahun 1893, ratusan sumur dengan kedalaman 200 hingga 300 meter sudah digali. Karena hasil minyaknya, Desa Wonocolo pernah disebut sebagai desa terkaya di Indonesia pada tahun 1979. Adanya minyak mentah di sisi barat Bojonegoro ini memang menjadi berkah. Di saat hasil hutan dan kebun tak bisa diusahakan karena sulitnya akses pengairan, minyak menjadi sumber rejeki alternatif bagi masyarakatnya. Kalau kata orang Bojonegoro, ini panasnya matoh tenan. Panas banget. Tapi saya penasaran sama tambang minyak tradisional terbesar di dunia. Kayak gini nih. Pak, saya mau lihat tambang minyak, boleh? Boleh, silakan. Itu ada bapaknya, satu orang. Tak seperti tambang minyak modern yang menggunakan mesin pompa angguk, penambangan rakyat ini menggunakan tenaga manusia dan alat sederhana. Lama-lama. Jadi ini semua nih masih sangat sederhana, Pak ya. Ini yang menarik nih, lihat tuh. Ini nih memanfaatkan mesin truk yang udah nggak kepake, Pak ya. Iya. Diolah sedemikian rupa, jadi buat mesin tarik minyak. Sama kayak bawa mobil, ada gasnya, ada remnya. Dengan mesin diesel inilah, sling baja berongga sepanjang 3 meter yang biasa disebut timbel, digerakkan naik turun untuk mengangkut campuran lumpur, air, dan minyak. Saya penasaran nih coba. Boleh, Kak? Itu doang. Kayak gimana? Terus? Ini? Dahulu timbel berisi campuran minyak mentah atau lantung yang bermuatan 70 liter itu ditarik dengan tenaga 10 orang pria. Udah, Pak ya? Jadi memang karena ini mesin truk, pakai apa bener-bener kayak mobil. Makasih ya, Pak. Meluntur atau menambang minyak hanya dilakukan 3 atau 4 kali dalam sepekan. Jika hari ini sumur dikuras, maka sumur harus diistirahatkan pada hari berikutnya. Jeda ini memberi waktu pada minyak mentah untuk mengisi reservoir atau bebatuan penampung di dalam tanah. Lihat, minyaknya keluar. Tapi saya nggak boleh terlalu dekat karena ada gas yang berbahaya buat pernapasan. Di sini aja. Tanpa alat keselamatan kerja yang memadai, masyarakat Wonocolo tak pernah ragu terus menambang. Keyakinan dalam berdoa dan rasa tidak serakah diyakini mampu membawa keamanan bekerja. Nah, kita oke minyaknya. Itu lihat pekerjanya sama sekali nggak pakai alat pengamanan. Itu nggak apa-apa tuh, Pak? Nggak apa-apa sih. Awal mulanya karena mereka terpaksa. Cuman itu yang mungkin bisa mereka lakukan.
Tapi lama-lama jadi paham Pak ya, Akhirnya- gimana biar safe kerjanya. Iya, lama-lama akhirnya mereka mengerti dengan mengandalkan safety seadanya. Gitu. Sampai 3.000 liter lentung yang dihasilkan dalam sehari, kemudian dimurnikan menggunakan tungku api bawah tanah. Pada proses yang memakan waktu 4-6 jam ini, minyak akan menguap dan terpisah dari air atau lumpur. Nah ini nih, jadi dari lentung atau minyak mentah itu diuapkan, dimasak, airnya hilang. Jadi seperti ini hasil penyulingan. Dari 10 liter minyak mentah bisa diambil 9 liter. Jadi cuma menyusut 1% aja. Cukup efisien ya. Dalam satu hari, masing-masing kelompok penambang memperoleh 200 liter minyak mentah. Kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 orang ini menjual hasil kerjanya kepada pengepul termasuk Pertamina. Penambangan emas hitam inilah yang terus menjaga kehidupan masyarakat Wonocolo hingga kini. Nah, nih minyaknya sudah siap buat dipasarkan. Memang sih hasilnya tidak sebanyak pertambangan modern ya, tapi justru dengan tidak mengeksplor secara berlebihan, nih minyak-minyak ini bisa terus ngasih manfaat ke masyarakat sampai hari ini. Pak, ayo Pak. Lihatnya sir nih. Gini nih kalau masyarakat Pilangsari lagi panen ikan patin. Di sini bilangnya ikan jambal. Seru banget loh, gede-gede banget. Satu ekor bisa lebih dari 2 kilo. Bilangnya jambal super kalau masyarakat sini. Memanen ikan patin merupakan kegiatan rutin masyarakat Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidul, Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2015. Budidaya ikan patin dinilai menjanjikan karena ikan dari genus Pangasius ini mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi air, serta memiliki masa panen yang singkat, yakni 2 kali dalam setahun. Waktu panen dapat terjadi sebanyak 3 kali jika kondisi kualitas air masih sehat dan alami. Ini nih sebenarnya air limpahan dari banjir Bengawan Solo. Menggenang, tapi jadi malah ekosistem yang bagus buat pertumbuhan ikan. Nih lihat, airnya cukup jernih dan banyak banget vegetasi alami yang tumbuh. Cerdas banget masyarakat di sini bangun keramba apung nih di perairan sini. Genangan limpahan banjir Sungai Bengawan Solo ini memang menjadi habitat yang sangat baik bagi perkembangbiakan ikan patin. Banyaknya mikroorganisme yang tumbuh di dalam genangan menjadikan warna air cenderung gelap dan memudahkan hewan nokturnal ini hidup. Sembari memanfaatkan kondisi alam akibat banjir Sungai Bengawan Solo, masyarakat pun tak henti berupaya agar lingkungan sekitar sungai semakin baik hingga banjir tak perlu terjadi lagi. Sungai terpanjang di Pulau Jawa ini memang kerap meluap di kala musim hujan. Minimnya daerah resapan serta adanya pendangkalan sungai memang menjadi faktor utama meluapnya sungai sepanjang hampir 550 km ini. Masyarakat terus berupaya dengan berbagai cara mengantisipasi banjir. Salah satunya dengan mengambil sedimen di pinggiran sungai untuk dibuat bahan batu bata. Produksi batu bata merah di kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo memang telah menjadi pilihan usaha bersama yang dilakukan masyarakat. Berbeda dengan mesin keruk yang mengambil pasir dalam jumlah banyak, masyarakat memanfaatkan sedimen lumpur ini secukupnya dengan alat tradisional hingga tidak menimbulkan potensi terjadinya longsor.
Jadi dari daerah seluas ini nggak boleh sembarangan pilih lokasinya. Harus cari yang ada tanah baru seperti ini. Nih, seperti lumpur halus sekali. Nah, ini lumpur yang baru saja terbawa dari aliran Bengawan Solo. Nanti ini dicampur sama tanah yang lebih keras yang sudah mengendap cukup lama di sini. Dicampur, nah baru deh jadi batu bata yang keras. Musim kemarau adalah waktu terbaik untuk membuat batu bata. Selain bahan bakunya mudah diambil, proses penjemuran dapat berlangsung maksimal. Dalam satu hari, para pekerja dapat menghasilkan 2.000 sampai 2.500 keping batu bata. Begini Bu, dipadetin dulu. Oh, begini ya. Ini. Lah, Ibu cepet banget kerjanya. Lihat timnya saya Bu, berantakan. Kalau saya kerja di sini bisa rugi nih kayaknya. Lama ngerjainnya. Ibu aja ngerjain ya. Nah ini tahap pencetakan nih. Bentuknya sama semua. Di situ tahap penjemuran nih. Udah mulai keras. Tapi walaupun matahari sedang panas-panasnya, ini paling nggak minimal 4 hari lah baru bisa kering. Ini nanti siap untuk dibakar. Wah, Ibu udah jadi. Sebagian pekerja industri batu bata dahulu adalah oknum yang turut melakukan penambangan pasir liar dengan tenaga mesin penyedot. Namun kesadaran akan bahaya longsor dan pelanggaran hukum membuat masyarakat beralih profesi sebagai perajin batu bata. Tak heran, kini terdapat lebih dari 500 orang perajin di sepanjang aliran Bengawan Solo. Wih, rapih banget nih Pak. Biar hemat tempat. Ini yang habis dijemur udah kering nih. Ini udah siap dibakar. Bakarnya sih bisa makan waktu lebih dari 10 hari deh. Kayak gitu tuh. Pak, udah berapa hari tuh Pak? Udah 4 hari nih Pak. Oh, setengah perjalanan deh pembakarannya ya? Perjalanan. Oh. Ini umur 4 hari dari pembakaran. Ya. Oh, emang warnanya udah berubah ya? Dari yang terang seperti itu, ini lebih gelap. Ya, nanti ya, lama-lama ya. akan semakin orange, semakin merah. Mau masang kulit ini ya? Di mana? Gini caranya gini. Nah, gini. Di sini ya? Gini? Ya ini. Ini Pak ya? Batu bata merah inilah yang nantinya disimpan dan menjadi sumber penghasilan di kala musim hujan tiba. Keuntungan ratusan ribu tiap bulannya rutin didapatkan oleh para perajin ini. Iya, tapi kalau Pagar sini jadinya kayak apa Pak? Udah selesai? oh kayak ini matanya. Oh, merah Pak ya? Iya, setelah 12 hari pembakaran nih. Nih yang udah selesai dibakar. Tapi kalau bikin batu bata sih di mana-mana hampir sama Pak ya prosesnya. Ya sama. Cuma di sini yang beda kualitasnya. Nih. Bagus. Ya kalau ting-ting bagus. Kalau makin nyaring itu makin kuat gitu Pak ya. Iya, ting-ting. Tuh, nyaring semua. Dan batu bata ini udah punya pelanggan tetap Pak ya. Bahkan dari luar Jawa Timur. Di Jawa Keren. Tengah. Keren banget. Di Blora ya, Kecamatan Blora, Jawa Tengah. Menjaga kelestarian hutan adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Bukan hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia, jumlah dan kualitas air di bumi pun sangat ditentukan oleh keberadaan hutan. Hal ini disadari betul oleh warga di kawasan Kedung Maor, Bojonegoro, yang hidupnya sangat bergantung pada aliran Kali Soko dan Waduk Pacal ini. Iya. Ini ya, saya bukan lagi ketapel burung, tapi lagi tebar benih pohon trembesi seperti ini. Paling nggak dari 1000 benih adalah 50% yang tumbuh. Ya biar tetap terjaga terus hutannya, seperti ini. 2-3 kali dalam 1 bulan, masyarakat secara bergantian melakukan penaburan benih pohon di hutan sepanjang aliran sungai.
Benih yang dipilih berasal dari jenis pohon kayu yang mudah tumbuh alami. Dengan adanya pohon sebagai penyerap air hujan, maka persediaan air tanah tak akan pernah habis. Saat musim kemarau, satu pohon dengan diameter batang sebesar 36 cm mampu mengalirkan cadangan air sebesar 2 liter setiap detiknya. Nih ya, lihat deh. Nih, airnya jernih banget. Seger banget siang-siang kayak gini. Tapi emang gak heran sih, karena lihat nih, banyak banget pohonnya. Jadi serapan airnya banyak, airnya nggak pernah habis. Bahkan musim kemarau. Melimpahnya air bersih di sungai tentu menjadi habitat ideal bagi sejumlah organisme di ekosistem air tawar, seperti ikan dan udang. Bila dibandingkan dengan ekosistem air yang tidak bergerak, organisme di aliran sungai lebih terbatas jumlahnya. Hal ini dikarenakan plankton sebagai pakan alami ikan sulit untuk berdiam diri. Namun kadar oksigen tinggi membuat ikan di kawasan Kedung Maor dapat terus dimanfaatkan warga sebagai sumber penghidupan. Nih, kita udah pasang wuwu. Tapi ini mesti didiamin dulu sih 1 malam. Nah, Pak Wong sama Pak Agus udah pasang wuwu ya semalam ya. Kita mau lihat, semoga ada hasilnya. Di mana Pak Wong? Jangan. Jauh. Jauh, lumayan lah, lumayan. Wuwu atau bubu dasar merupakan alat tangkap paling efektif untuk sungai berarus deras. Ikan-ikan yang terbawa arus akan mudah masuk bubu yang disembunyikan terlebih dahulu pada malam hari. Ikan nila merah, betutu, dan bawal adalah jenis ikan yang dapat dipanen setiap harinya. Beragam jenis ikan tangkapan semakin menegaskan bahwa aliran sungai di selatan Bojonegoro ini memang memiliki kualitas yang baik. Lumayan loh, dapat 5 ekor ikan dari 3 jenis ikan nih. Berarti memang air di sini sehat karena banyak jenis ikan yang bisa hidup. Kayaknya sih keruh ya, tapi ternyata kata Pak Agus, ini karena warna pasir dasarnya ini putih, jadi terlihat keruh. Tapi sehat banget ya Gus di sini. Banyak ikan yang bisa hidup. Tanah putih kekuningan pada dasar sungai terjadi akibat adanya sedimen berkapur yang terbawa arus dari rangkaian pegunungan kapur. Walau mengandung kapur, namun kadar keasaman air masih tergolong aman bagi kembang biak ikan. Berkat rimbunnya hutan di pinggiran sungai, masyarakat dapat terus memetik manfaat sungai baik musim penghujan atau kemarau. Ternyata banyak teknik yang dipakai masyarakat sini buat nyari ikan. Ada wuwu, ada juga jala seperti itu. Tapi kayaknya kalau pakai jala agak tipis buat dapet ikannya Pak ya, kemungkinannya. Karena dasarnya ini banyak batuannya. Mengolah ikan segar memang menjadi kegiatan sehari-hari warga yang tinggal di kawasan Waduk Pacal maupun sepanjang aliran sungai-sungai Bojonegoro. Aneka bumbu bercita rasa pedas menjadi ciri khas masakan warga yang terus peduli pada kelestarian alam ini. Daging ikannya tuh manis, empuk, khasnya ikan segar lah ya. Tapi ini yang spesial ditambah nasi jagung sama bumbu rujak khasnya Waduk Pacal. Kalau orang sini bilangnya matoh. Matoh. Enak banget. Saya nambah ya Bu ya, boleh nih dihabisin. Kalau kita bisa menjaga alam sekitar, hutannya, airnya, jadi alam pun akan ngasih terus hasil yang banyak, yang melimpah buat kita. Nih, makan ikan hasil buruan sama warga di Waduk Pacal. Enak banget deh. Duh.